Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang regresi linear variabel dummy. Jadi kita bahas terlebih dahulu konsep dasarnya ya. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada analisis regresi yang telah kita pelajari, seringkali kita hanya menggunakan data kuantitatif, baik itu untuk variabel independen maupun dependennya. Nah, bagaimana apabila data yang digunakan itu merupakan data kualitatif? Contoh misalnya, pengaruh jenis kelamin terhadap pendapatan. Yang kedua, pengaruh kualitas produk terhadap penjualan. Yang ketiga, pengaruh harga produk terhadap kepuasan konsumen. Dan yang keempat, pengaruh pendidikan petani terhadap motivasinya dalam bertani. Apabila kita melihat contoh 1 dan 2, di sini variabel dependennya adalah pendapatan, sedangkan variabel independennya adalah jenis kelamin. Di sini jenis kelamin ini merupakan data kualitatif, ya, sedangkan pendapatan adalah data kuantitatif. Begitu pula untuk contoh yang kedua, kualitas produk itu merupakan data kualitatif, sedangkan penjualan adalah data kuanti. Kemudian kita lihat yang contoh ketiga. Nah, harga produk ini adalah variabel independen dan variabel dependennya adalah kepuasan konsumen. Nah, variabel independennya di sini adalah data kuantitatif, sedangkan kepuasan konsumen ini adalah data kualitatif. Yang keempat, pendidikan petani adalah variabel independen, sedangkan motivasi dalam bertani adalah variabel dependen. Kedua-duanya, baik pendidikan petani maupun motivasi dalam bertani, itu merupakan data kualitatif. Sehingga untuk menyelesaikan persoalan tersebut, untuk contoh nomor 1 dan nomor 2, kita menggunakan regresi dengan variabel dummy. Kenapa demikian? Karena para variabel independen pada contoh pertama dan contoh kedua itu menggunakan data kualitatif. Sedangkan untuk contoh ketiga dan keempat itu kita menggunakan regresi logistik atau regresi multinomial. Kenapa demikian? Karena variabel dependennya itu merupakan data kualitatif. Kemudian regresi dengan variabel dummy merupakan suatu bentuk analisis regresi yang melibatkan variabel dummy dalam model, di mana variabel dummy ini masuk ke dalam variabel independen. Variabel dummy merupakan variabel yang mempunyai skala data kualitatif. Dalam hal ini adalah data nominal atau kategorik. Misalnya, jenis kelamin, tingkat pendidikan, agama, kualitas produk, dan kepuasan konsumen ya. Jadi ini beberapa contoh daripada data yang berskala kualitatif ya. Data kualitatif dengan data yang skalanya nominal ya. Kemudian kita lihat kembali di sini. Kita akan coba melakukan analisis regresi pada contoh soal ini, yaitu apakah masa kerja, tingkat pendidikan karyawan, dan jenis kelamin mempengaruhi gaji karyawan. Dalam hal ini, variabel independennya adalah masa kerja, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin, sedangkan variabel dependennya adalah gaji karyawan. Dalam hal ini, variabel independennya di sini ada dua yang merupakan data kualitatif, yaitu tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Di sini dikategorikan untuk variabel pendidikan itu terdiri atas dua kategori, yaitu diploma dan sarjana. Sedangkan untuk jenis kelamin ya kita pasti tahu ya bahwa terdiri dari dua juga kategori, yaitu pria dan wanita. Kemudian kita menggunakan contoh di sini ada 20 karyawan. Lalu kita akan coba untuk melakukan analisis regresi. Di sini diketahui Y adalah variabel dependen, dalam hal ini adalah gaji karyawan. Kemudian di sini XI adalah variabel independen, yaitu masa kerja ya, yang merupakan data kuanti. Sedangkan untuk D1 dan D2 itu merupakan. Kemudian kita lihat contoh di sini. Kita perhatikan contoh. Di sini ada data karyawan ya, mulai dari gaji, masa kerja, pendidikan, dan jenis kelamin. Kita akan coba untuk melakukan analisis regresi dengan menggunakan variabel dummy.
Kita ketahui di sini ya, jadi D1 adalah variabel dummy untuk tingkat pendidikan, sedangkan D2 adalah variabel dummy untuk jenis kelamin. Diketahui, kita isikan nilai 1 jika dia sarjana dan 0 jika bukan sarjana, dalam hal ini adalah diploma. Sedangkan untuk D2, 1 jika pria dan 0 adalah wanita. Jadi ini kita sudah bentuk dalam tabel simulasinya nanti ya. Kita akan coba analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi ini datanya ya, jadi data yang tadi saya copy ke Excel biar lebih mudah dalam menyalin ya ke dalam SPSS. Saya salin, kemudian saya buka kembali SPSS. Nah, ini SPSS ya. Oke, kita ubah dulu nama variabelnya. Variabel pertama ini adalah Y ya, Y. Kita gunakan 3 angka di belakang koma, 3 desimal. Labelnya adalah gaji. Kemudian berikutnya variabel X1 yaitu masa kerja, desimalnya 0. Ini masa kerja. Kemudian untuk variabel ini itu adalah D1. D1 adalah ini ya, pendidikan. Kemudian di sini pendidikan itu skalanya nominal ya. Jadi skala nominal. Oke, pendidikan kan ada 2 tadi ya. 1 untuk sarjana dan 0 untuk diploma ya. Oke. Kemudian untuk variabel yang kedua, dummy yang kedua itu adalah jenis kelamin. Ini 0. Sini kita isi 0 untuk S1 untuk pria. Kemudian 0 untuk wanita. Oke. Ini skala nominal ya juga. Tadi kita akan coba analisis dengan analisis regresi. Kita pilih analyze, kemudian regression, lalu pilih linear. Gaji itu masuk di variabel dependent, sedangkan masa kerja sampai jenis kelamin ini masuk di variabel independent. Kalau sudah oke. Nah, ini outputnya. Kita akan coba analisis satu persatu ya. Yang pertama adalah model summary ya, tabel model summary. Di sini kita lihat nilai R-square-nya adalah 0,917. Apa artinya? Artinya adalah hasil regresi menunjukkan bahwa variasi masa kerja, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin dalam hal ini adalah variabel independen itu mampu menjelaskan variabel dependen atau dalam hal ini adalah gaji karyawan sebesar 91,7% atau 0,917 ya, dan sisanya sebesar 9,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi. Kemudian berikutnya adalah tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA ini kita akan melihat sejauh mana pengaruh daripada variabel independen ya terhadap variabel dependen secara serentak atau simultan. Jadi kita lihat di sini nilai F hitung adalah 58,94 ya ini. Kemudian nilai F taba adalah 5% dengan derajat kebebasan adalah 3,16 ya. Kemudian nilai 3,4 itu kita peroleh dalam tabel F. Kemudian nilai F hitung di sini itu lebih besar daripada F tabel. Jadi F hitung di sini nilainya adalah ini ya 58,964 itu lebih besar daripada F tabel, dalam hal ini adalah 3,24. Sehingga kita menolak H0. Bisa juga kita melihat nilai signifikansi dalam hal ini adalah yang ini ya.
Nah, ini kan lebih kecil daripada 0,05, maka H0 juga ditolak. Hal itu berarti bahwa secara simultan bahwa masa kerja, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin dalam hal ini adalah variabel independen, itu secara nyata mempengaruhi gaji karyawan. Selanjutnya, untuk variabel tabel koefisien ya. Pada tabel koefisien kita lihat di sini. Uji signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen menunjukkan bahwa nilai T hitung untuk variabel masa kerja adalah 9,448 ya. Jadi ini nilainya 9,448. Kemudian variabel dummy untuk tingkat pendidikan sebesar 10,560 dan variabel dummy jenis kelamin sebesar 1,096. Sementara itu nilai T tabel uji dua sisi pada alfa 5% dengan DF 16 ya. Itu sebesar 2,1 kita peroleh dari tabel. Dengan demikian variabel masa kerja dan dummy tingkat pendidikan itu signifikan pada alfa 5%. Dalam hal ini adalah nilai T hitungnya yang ini 9,448 dan 10,56 itu lebih besar daripada tabel, yaitu lebih besar daripada 2,12. Dengan demikian dua variabel ini, baik variabel masa kerja dan dummy tingkat pendidikan, berpengaruh nyata terhadap gaji. Kemudian variabel dummy jenis kelamin dalam hal ini adalah nilai T hitungnya adalah 1,096, itu lebih kecil daripada T tabel, lebih kecil daripada 2,120. Dengan demikian variabel jenis kelamin tidak berpengaruh secara nyata terhadap gaji. Atau bisa juga kita membandingkan nilai signifikansi ya, yang kolom sebelah kanan ini. Karena variabel masa kerja dan pendidikan nilai signya 0, itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Dalam hal ini adalah dua variabel tersebut berpengaruh terhadap gaji. Sedangkan untuk nilai signifikansi daripada variabel jenis kelamin itu nilainya adalah 0,289. Ini nilainya lebih besar daripada 0,05, sehingga H0 diterima. Dalam hal ini variabel jenis kelamin tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen, dalam hal ini adalah gaji. Nah, kemudian kita lihat bentuk persamaan regresi. Nah, bentuk persamaan regresi di sini nilainya adalah ini ya. Ini kita ambil dari kolom B ya. Untuk konstantanya adalah 1,067, kemudian untuk koefisien daripada masa kerja nilainya adalah 0,156 ini. Kemudian untuk variabel pendidikan 2,183. Lalu variabel jenis kelamin nilainya adalah 0,228 yang ini. Jadi ini untuk masa kerja, ini untuk tingkat pendidikan, dan ini adalah untuk jenis kelamin. Apabila kita membuat persamaan regresi berdasarkan dari variabel dependen, variabel dummy ya, kita dapat hasil seperti ini. Apabila gaji karyawan berpendidikan sarjana dan pria, berarti D1-nya adalah 1 dan D2-nya adalah 1, karena tadi kan kita sudah tahu bahwa ketika variabel dummy pendidikan nilainya 1 itu adalah sarjana, dan ketika variabel dummy D2 adalah pria maka nilainya juga 1. Dengan demikian nilai D1 di sini sama D2 kita ganti dengan angka 1. Akibatnya adalah akan menghasilkan persamaan regresi seperti ini, sehingga diperoleh bentuk persamaan regresi yang baru adalah seperti ini, di mana D1 dan D2-nya kita ganti dengan angka 1. Sedangkan untuk yang kedua, ketika gaji karyawan berpendidikan tidak sarjana dan pria. Kalau tidak sarjana berarti D1-nya 0, kalau dia pria berarti D2-nya sama dengan 1. Berarti kita substitusi nilai D1 dengan 0, D2 dengan 1, sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Lalu yang ketiga adalah bagaimana gaji karyawan apabila berpendidikan sarjana dan wanita. Berarti kalau dia sarjana D1-nya sama dengan 1, kalau wanita berarti D2-nya sama dengan 0. Kita substitusi juga ke dalam bentuk persamaan regresi ini, kita ganti D1-nya dengan 1, D2-nya dengan 0, diperoleh bentuk persamaan regresi seperti yang ini. Kemudian untuk gaji karyawan berpendidikan tidak sarjana dan wanita, berarti D1-nya sama dengan 0 dan D2-nya 0. Kita substitusi juga ke dalam persamaan regresi, diperoleh bentuk persamaan regresi seperti ini. Jadi variabel dummy D1 dan 2 ini
itu nilainya cuma 2, 1 dan 0 ya, tergantung dari kasusnya apa. Kalau di sini tadi D1 adalah sarjana, D1 kalau dia sarjana dan 0 kalau dia bukan sarjana. Sedangkan untuk variabel dummy D2 itu adalah jenis kelamin tadi, 1 untuk pria dan 0 untuk wanita. Saya kira cukup demikian. Apabila ada hal yang mau ditanyakan, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.